Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Agustina, dosen pengampu mata kuliah Penyakit Klinis 2, Program Studi Spesialis 1 Kedokteran Penerbangan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran, khususnya dalam mata kuliah ini. Mencakup 3 aspek penting, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Mata kuliah Penyakit Klinis 2 merupakan mata ajar berbobot 2 SKS yang disampaikan pada semester 3 mahasiswa SP1 Kedokteran Penerbangan. Sesuai kurikulum yang berlaku, semester ini masuk ke dalam tahap pengayaan di mana mahasiswa akan diberikan dasar-dasar kedokteran penerbangan. Mata kuliah Penyakit Klinis 2 ini mempelajari bagaimana mengidentifikasi, melakukan pencegahan, dan menangani gangguan akibat kelainan sistem penglihatan, sistem THT dan keseimbangan, serta psikologi dan psikiatri yang terjadi dalam penerbangan, serta membuat rekomendasi aeromedis yang sesuai. Mata kuliah ini memiliki target 3 capaian pembelajaran lulusan, 1 capaian pembelajaran mata kuliah, dan 4 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Tujuan pembelajaran atau CPMK mencakup kemampuan mahasiswa untuk menganalisis hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, menentukan diagnosis klinis dan rekomendasi aeromedis, mengaitkan penyakit dengan faktor lingkungan penerbangan, dan bertindak sesuai etika dan regulasi penerbangan nasional dan internasional. Adapun materi pembelajaran yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah ini antara lain anatomi dan fisiologi gangguan dan penyakit mata dan THT terkait penerbangan, serta kondisi kejiwaan dan psikologis terkait penerbangan. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari pengaruh lingkungan penerbangan dan karakteristik pekerjaan pada sistem organ mata, THT, dan kondisi kejiwaan dan psikologis terkait penerbangan. Mahasiswa juga akan mempelajari pemeriksaan fisik dan penunjang kasus gangguan dan penyakit mata, THT, psikiatri dan psikologi terkait penerbangan yang kemudian akan menyusun rekomendasi aeromedis yang terdiri atas aeromedical concern, consideration, dan disposition. Berikut adalah tampilan Learning Management System Universitas Indonesia, yaitu EMAS, untuk mata kuliah Penyakit Klinis 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Penyakit Klinis 2. Aspek delivery dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dalam bentuk sinkronus melalui kuliah interaktif dan diskusi secara luring maupun daring melalui Zoom, serta asinkronus melalui pemanfaatan EMAS UI untuk video pembelajaran, forum diskusi, dan penugasan. Sedangkan untuk metode pembelajaran meliputi kuliah, diskusi berbasis kasus, terutama untuk mengeluarkan rekomendasi aeromedis, dan jurnal reading untuk mengembangkan kemampuan telaah kritis dan evidence-based medicine, serta praktikum, terutama untuk keterampilan pemeriksaan fisik, mata, THT, dan evaluasi psikiatri psikologi. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan OLU, yaitu orientasi dengan menonton video pembelajaran atau materi yang terdapat pada MAS UI. Kemudian latihan dengan diskusi atau tugas individu dan tugas kelompok yang dilanjutkan dengan umpan balik melalui diskusi tatap muka dan pleno secara daring dan luring bersama narasumber. Untuk aspek interaction, terdapat interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa difasilitasi melalui forum diskusi EMAS secara asinkron, kemudian tatap muka sinkronus secara langsung atau melalui Zoom, presentasi kelompok dan umpan balik dari narasumber, serta supervisi dalam penugasan jurnal reading dan laporan kasus aeromedis. Peran saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini antara lain menyusun buku rancangan pembelajaran, memberikan masukan pada saat diskusi kelompok dan pleno,
membimbing penyusunan rekomendasi aeromedis, dan mengkaji presentasi mahasiswa, serta memberikan evaluasi berbasis rubrik. Dari aspek asesmen, sistem penilaian terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif terdiri atas penilaian partisipasi diskusi dan presentasi, umpan balik presentasi telaah artikel atau journal reading, dan umpan balik laporan rekomendasi aeromedis. Sedangkan penilaian sumatif terdiri atas penilaian diskusi, penilaian laporan dan presentasi telaah artikel, penilaian presentasi laporan rekomendasi aeromedis, dan evaluasi tertulis berbentuk MCQ. Rubrik penilaian yang digunakan mencakup aspek teknis dan afektif seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, serta kedisiplinan dalam diskusi. Berikut adalah salah satu video pembelajaran asinkronus untuk materi THT penerbangan yang merupakan bagian dari mata kuliah penyakit klinis 2. Video pembelajaran ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System Universitas Indonesia, yaitu EMAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amelia Agustina. Kali ini akan menyampaikan secara singkat materi pembelajaran dengan topik hearing loss di lingkungan penerbangan yang menjadi bagian dari materi THT penerbangan dalam mata kuliah penyakit klinis 2. Materi yang saya sampaikan kali ini hanyalah gambaran singkat yang kemudian perlu digali lebih dalam oleh mahasiswa dengan mencari informasi baru dapat diperoleh dari textbook, publikasi ilmiah, maupun video pembelajaran dari institusi akademis yang lain, kemudian diunggah ke dalam Padlet atau OneNote yang akan saya periksa secara berkala. Selamat belajar! Sebelum memasuki materi pembelajaran, rekan-rekan mahasiswa, silahkan scan QR Code yang ada di samping. Dapat rekan-rekan mahasiswa lihat di samping, ini adalah hasil Mentimeter dari mahasiswa semester sebelumnya. Sekarang mari kita pelajari definisi tuli akibat bising atau noise induced hearing loss. Tuli akibat bising adalah kehilangan pendengaran permanen yang disebabkan oleh paparan suara bising yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini umum terjadi pada populasi pekerja yang terpajan suara bising, seperti di lingkungan industri, konstruksi, atau penerbangan. Kerusakan permanen pada organ pendengaran terjadi akibat paparan suara bising yang melampaui ambang batas. Tuli akibat bising biasanya terjadi secara perlahan-lahan dan menunjukkan pola karakteristik pada audiogram, yaitu penurunan ambang dengar pada frekuensi 3000 hingga 6000 Hz. Salah satu badan yang mengeluarkan rekomendasi untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH mengeluarkan rekomendasi exposure level dan lama paparan yang diperkenankan. Misalnya, jika lingkungan pekerjaan memiliki tingkat kebisingan 85 desibel, maka lama kerja atau paparan yang diperbolehkan adalah 8 jam. Semakin tinggi level paparan atau tingkat kebisingan, maka semakin kecil waktu paparan yang diperbolehkan. Mahasiswa dapat membaca referensi dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan Permenkes nomor 70 tahun 2016 untuk lebih memperdalam mengenai nilai ambang batas hazard dalam lingkungan kerja. Tuli akibat bising terjadi karena adanya paparan bising yang berlebihan dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan kerusakan pada sel rambut dalam telinga dalam yang memainkan peran penting dalam proses pendengaran. Kerusakan sel rambut ini pada akhirnya menimbulkan tuli sensorineural yang permanen. Untuk dapat mendiagnosis tuli akibat bising, penting bagi kita untuk melakukan anamnesis lengkap dengan riwayat paparan, yaitu informasi mengenai durasi dan intensitas paparan bising. Selain itu, kita juga perlu melakukan tes audiometri nada murni serta tes otokustik emisi. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan dari akustik trauma.
Akustik trauma adalah suatu kerusakan pendengaran yang terjadi secara mendadak akibat paparan suara keras yang intens dalam waktu singkat. Akustik trauma disebabkan oleh trauma fisik terhadap organ-organ pendengaran, terutama gendang telinga dan organ koklea. Akibat paparan suara keras yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada organ-organ pendengaran. Paparan suara keras atau tiba-tiba dapat menyebabkan kerusakan fisik pada struktur dalam telinga, yang kemudian memicu reaksi biokimia yang menghasilkan radikal bebas dan menyebabkan stres oksidatif. Konsekuensinya, sel-sel sensorik dan saraf telinga yang rusak akan mengalami apoptosis atau kematian sel. Untuk mendiagnosis akustik trauma, penting bagi kita untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari inspeksi telinga dapat menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik pada membran timpani akibat trauma akustik. Selain itu, kita perlu melakukan pemeriksaan audiometri dan pencitraan dengan CT scan atau MRI sehingga dapat membantu mengidentifikasi kerusakan struktur tulang atau jaringan dalam telinga. Kondisi gangguan pendengaran lain yang dapat ditemukan pada komunitas penerbang adalah sudden hearing loss. Sudden hearing loss adalah kondisi medis di mana terjadi penurunan pendengaran yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya dalam waktu kurang dari 72 jam. Gejala utamanya adalah penurunan kemampuan mendengar secara signifikan pada satu atau kedua telinga dalam waktu singkat. Gejala lain yang mungkin muncul adalah tinnitus, vertigo, dan rasa penuh di telinga. Penyebab terjadinya sudden hearing loss antara lain penyebab vaskuler, yaitu gangguan sirkulasi darah pada telinga bagian dalam yang dapat menyebabkan kerusakan sel-sel saraf pendengaran. Infeksi virus seperti virus herpes juga dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada saraf pendengaran. Selain itu, trauma fisik atau perubahan tekanan tiba-tiba pada telinga juga dapat merusak struktur telinga bagian dalam. Untuk mendiagnosis sudden hearing loss, selain anamnesis, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan telinga dan tes refleks stapedius untuk mencari penyebab yang mungkin seperti infeksi atau peradangan. Selain itu, kita juga perlu melakukan tes audiometri untuk mengukur tingkat pendengaran dan mengidentifikasi pola penurunan pendengaran. Pencitraan seperti CT scan atau MRI dapat membantu kita mengidentifikasi penyebab yang mendasari sudden hearing loss seperti tumor atau lesi saraf. Selain itu, kita juga bisa melakukan tes laboratorium, yaitu tes darah dan analisis cairan cerebrospinal untuk membantu menentukan apakah ada penyebab medis yang mendasari penurunan pendengaran yang tiba-tiba ini. Lingkungan penerbangan, baik di dalam pesawat maupun di bandara, terpapar oleh tingkat kebisingan yang bisa jadi sangat tinggi. Bising ini dapat diperoleh dari mesin pesawat, peralatan yang ada di bandara, ataupun aktivitas lalu lalang di bandara, sehingga dapat menyebabkan gangguan pendengaran bagi para penerbang atau petugas terkait, misalnya petugas parkir pesawat. Paparan bising yang terus-menerus dan melebihi ambang batas tentu beresiko menyebabkan gangguan pendengaran bagi komunitas penerbangan, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan menurunkan kinerja awak pesawat. Rekan-rekan mahasiswa perlu mengenal apa yang disebut dengan hierarki pengendalian hazard. Usaha pertama yang perlu kita pertimbangkan karena adalah yang paling efektif adalah eliminasi hazard itu sendiri. Yang kedua adalah dengan mensubstitusi alat atau mesin yang menimbulkan bising. Yang ketiga, kita perlu mempertimbangkan engineering control, misalnya dengan modifikasi jalur transmisi dari kebisingan atau secara teratur melakukan perawatan alat atau mesin. Berikutnya adalah administrative control, misalnya dengan mengatur jadwal kerja untuk mengurangi lama paparan. Usaha terakhir yang kita pertimbangkan karena keefektifannya paling rendah adalah penggunaan alat pelindung diri. Pentingnya pemeriksaan audiologi berkala bagi penerbang dan awak penerbangan lainnya adalah untuk mendeteksi dini masalah pendengaran, memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan, menyesuaikan tindakan pencegahan yang diperlukan, dan mempertahankan kondisi fit to fly.
Beberapa bentuk rekomendasi aeromedis yang dapat kita sampaikan untuk mencegah terjadinya tuli akibat bising adalah melakukan pemeriksaan audiologi yang secara rutin, menggunakan alat pelindung telinga, menerapkan rotasi tugas untuk meminimalkan durasi paparan bising, serta mengadakan edukasi dan pelatihan agar mengenal resiko dari bising dan bahaya tuli akibat bising untuk meningkatkan kewaspadaan personel penerbangan. Pada kasus akustik trauma dan sudden hearing loss, beberapa rekomendasi aeromedis yang dapat kita berikan adalah pemeriksaan medis segera, pemberian alat bantu dengar, dan terapi medikamentosa untuk mengurangi inflamasi serta mempercepat proses penyembuhan. Deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk memulihkan fungsi pendengaran. Program konservasi pendengaran bertujuan untuk mencegah gangguan pendengaran awal akibat pekerjaan, menjaga dan melindungi pendengaran yang tersisa, serta membekali pekerja dengan pengetahuan dan alat pelindung pendengaran yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa tempat kerja dengan program konservasi pendengaran yang tepat dan efektif memiliki tingkat produktivitas pekerja yang lebih tinggi dan insiden ketidakhadiran yang lebih rendah. Rekan-rekan mahasiswa, silakan susun rencana hearing conservation program kalian sebagai salah satu tugas dari mata kuliah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Demikian penjelasan saya tentang pengajaran dalam mata kuliah penyakit klinis 2. Saya percaya bahwa penguatan pembelajaran berbasis kasus disertai penilaian objektif dan interaksi aktif akan menghasilkan lulusan yang mampu menjalankan tugasnya sebagai dokter spesialis kedokteran penerbangan yang profesional, beretika, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.